Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Presiden Joko Widodo belakangan menunjukkan kedekatannya dengan sejumlah tokoh potensial Pilpres 2024. Kedekatan ini dimaknai bentuk endorse atau dukungan kepada tokoh yang akan maju kontestasi Pilpres 2024. Apakah Jokowi tengah mempersiapkan penggantinya? Kepada siapa restu kepala negara akan diberikan pada Capres 2024? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan para narasumber yang sudah ada di sini. Saya perkenalkan satu-satu. Selamat malam Ketua DPP Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Mas Bambang Wuryanto. Terima kasih. Ini pertama kalinya sejarah tercetak Anda mau datang ke studio. Terima kasih Mas Bambang. Ada Sekjen DPP Partai Gerindra, terima kasih. Mas Ahmad Muzani. Terima kasih, bajunya udah sama putih-putih. Mungkin habis ini mau koalisi di sini bisa ya. Kemudian ada Ketua Umum Projo Mas Budiari. Selamat malam Mas Muni. Saya boleh manggil Mas Muni ya? Boleh. Katanya boleh. hanya orang-orang tertentu aja yang boleh manggil Mas Muni, tapi karena kita dekat kita boleh panggil ya Mas? Boleh, Oke. boleh. Masih bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Mas Hanta Yuda. Ya. Selamat malam Mas Hanta. Malam, Oke, saya akan langsung tanya ke para narasumber karena hari ini topiknya adalah teka-teki Capres 2024 pilihan Jokowi. Saya ingin tanya langsung bukan ke PDI Perjuangan tapi ke Mas Muzani. Mas Muzani, dalam beberapa waktu belakangan ini Presiden Jokowi menunjukkan sinyal-sinyal kedekatan dengan Ketua Umum Anda Pak Prabowo Subianto. Sinyal-sinyalnya nih yang pertama Pak Prabowo kemudian hadir dalam acara Zikir Kebangsaan, kemudian Pak Prabowo juga diminta untuk mewakili Presiden Jokowi dalam kejuaraan bulu tangkis Piala Presiden. Kemudian Mas Muni dan juga teman-teman dari Relawan Projo memberikan puja-puji kepada Ketua Umum Anda. Ini sinyal endorsement nggak sih untuk Pak Prabowo menurut Gerindra dari Pak Jokowi? Ya, saya kira kan hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi cukup bagus sejak beliau menjadi calon gubernur di DKI Jakarta, kemudian dan seterusnya sampai sekarang beliau menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Jokowi Ma'ruf. Sehingga saya pikir kedekatan beliau sebenarnya secara pribadi adalah sesuatu yang kedekatan yang biasa. Tetapi kemudian ketika di dalam mendekati Pilpres seperti sekarang ini, kedekatan itu dimaknai sebagai sebuah endorsement. Dan bagi kami sangat bersyukur kedekatan itu baik karena bagaimanapun juga Pak Jokowi adalah kepala pemerintahan yang juga mengendalikan atas semua kebijakan kementerian termasuk pertahanan, sehingga kedekatan seorang menteri dengan presidennya saya kira sesuatu yang baik. Pak Prabowo juga merasa bahwa apa yang dilakukan oleh dirinya terhadap Presiden Jokowi adalah upaya untuk memperkuat pemerintahan Jokowi Ma'ruf dalam kabinet sekarang ini. Kemudian itu adalah bagian dari upaya untuk mengefektifkan pemerintahan Jokowi yang sekarang ini memasuki tahun ketiga. Oke, jadi wajar saja kalau Menteri Pertahanan dekat dengan presidennya. Tidak bisa dimaknai bahwa ini bentuk endorsement begitu ya, malah bagus untuk kemajuan bangsa begitu ya Mas Muzani? Saya kira iya, karena bagaimanapun juga menteri adalah pembantu presiden, sehingga seorang menteri harus menunjukkan loyalitasnya kepada presiden, dan seorang presiden juga harus menunjukkan kedekatannya kepada menteri pembantu-pembantunya dalam hal memberikan support atas semua yang dilakukan oleh menteri-menterinya. Oke, kabarnya sudah ada pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di hari Lebaran di Yogyakarta. Ada restu, ada dorongan yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo untuk maju di Pilpres 2024. Ya, saya kira kalau itu terjadi, saya belum dengar. Kalau itu yang terjadi, saya kira sesuatu yang wajar-wajar saja karena Pak Jokowi sekarang adalah periode kedua. Kemudian Pak Prabowo memungkinkan juga untuk maju, memiliki partai, ketua umum partai yang insya Allah dalam 12-13 Agustus ini kita putuskan dalam Rapimnas untuk menjadi calon presiden dari Partai Gerindra. Sehingga kalau kemudian Pak Jokowi bukan hanya merestui, tetapi saya kira sebagai seorang yang demokratis, Pak Jokowi memahami bahwa memang begitulah seharusnya sebuah mekanisme kepemimpinan dalam sebuah negara demokrasi. Jadi ada dorongan nggak ini kalau politisi yang ditanya jawabannya muter-muter, jadi ada dorongan nggak nih waktu Lebaran di Jogja? Ini yang kita dengar katanya ada dorongan. Karena silakan Pak Prabowo maju aja. Karena saya tidak mendampingi, terus terang saya tidak mendengar. Oh, jadi belum dapat infonya sampai ke Sekjen Gerindra ya. Oke. Sebelum saya ke Mas Bambang Wuryanto, saya ingin menyapa dulu teman-teman mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai bentuk partisipasi publik. Setiap kita mengadakan diskusi di Political Show, kita akan melibatkan suara masyarakat, suara publik. Salah satu yang hadir hari ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Nanti teman-teman mahasiswa boleh ikut menyatakan pendapat ataupun bertanya kepada para narasumber saya di studio malam hari ini. Saya langsung ke Mas Bambang Wuryanto. Mas Bambang, ini
Kalau menurut Mas Muzani wajar saja Menteri Pertahanan itu kemudian dekat dengan presidennya sebagai bentuk loyalitas. Mas Muzani nggak mau ngomong kalau ini bentuk endorsement. Tapi saya ingin tanya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kok berbeda sekali dengan arahan PDI Perjuangan, arahan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri pada saat Rakernas PDI Perjuangan. Ini Pak Jokowi malah semakin maju menunjukkan bahwa beliau memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh tertentu seperti melangkahi kewenangan Ketua Umum Anda, Mas Bambang? Begini loh, Mbak Rifana. Kalau kita mencoba menebak cara pikir orang, maka pahamilah alam pikirnya. Ceklah asalnya, kultur apa yang menyemangati di dalamnya. Kalau Pak Jokowi ini adalah kultur orang Solo, orang Jawa. Kemudian alam pikirnya sangat dipengaruhi oleh alam pikir harmonisasi. Bahwa beliau punya keinginan, pasti namanya manusia masa nggak punya keinginan. Beliau punya keinginan, ya pasti. Apakah beliau kepingin berkuasa? Intinya bahwa dia ingin punya cita-cita yang belum selesai ingin diselesaikan? Iyalah. Itu pasti. Ya tentu tebakan-tebakan seperti ini harus dilihat dari beliau punya alam pikir. Kalau soal endorsement Pak Jokowi, itu saya paham betul. Kalau toh beliau punya keinginan, hampir 100% beliau nanti akan berdiskusi dengan Ibu Ketua Umum. Jadi kalau dikokok semakin jauh dengan Ketua Umum, itu kan persepsi dikau. Dulu juga begitu, ketika ada tabrakan tuh, dijauhkan tuh. Kan dijauhkan Pak Jokowi sama Ibu kan berkali-kali. Tapi selalu ketemu dan mesti diskusi. Dan landai lagi. Jadi Mbak Rifana, apapun keinginan Pak Jokowi, sewaktu-waktu, one day nanti akan didiskusikan sama Ibu Ketua Umum. Jadi PDIP nggak merasa gerah ya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, menenteng Pak Ganjar, menenteng Pak Prabowo kemana-mana, itu tidak membuat gerah? Karena ada beberapa politisi PDI Perjuangan yang mengatakan bahwa Pak Presiden harusnya menggunakan ilmu tahu diri, ilmu ukur diri, karena konstitusi mengatakan yang berhak menentukan pasangan capres dan cawapres adalah partai politik, bukan Presiden Republik Indonesia. Itu sah-sah saja orang ngomong kayak begitu. Tapi bicara Pak Jokowi, bicara menebak, bicara melihat alam pikir seseorang, melihat tata nilai yang ada di dalamnya. Jadi kalau orang ngomong seperti itu, karena beliau nggak kenal Jokowi. Kalau Bambang Pacul kenal Pacul kenal. Baik. Sering menebak keliru, ya sering tetapi nggak banyak, kan gitu loh. Banyak benernya. Ada kelirunya. Kalau misalnya Pak Jokowi dekat nggak dengan Pak Prabowo, 100% dekat. Nyambung nggak perasaannya? Kalau nyambung itu begini nyambung, begini juga nyambung. Kalau Pak Prabowo di tingkat begini atau begini bos. Jadi nyambung sekali. Lebih nyambung mana Pak Jokowi dengan Pak Prabowo atau Pak Jokowi dengan Mas Ganjar? Kalau itu ukurannya, kalau dengan Ganjar ini, itu susah disambung. Susah disambung. Disambung, perasaannya susah disambung. Kenapa Mas? Tanyakan kepada kita semua, apakah ada yang secara begini dekat sama beliau? Enggak. Ada karakter yang gampang nyambung, gampang nggak nyambung. Misalnya dengan Pak Benny Murtadi kan susah nyambung. Orang mau takut dulu. Jadi susah nyambung antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar, lebih nyambung Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Anda ingin mengatakan ini feeling saya begitu. Saya ingin tanya ke Mas Muni. Mas Muni, menurut Anda feelingnya Mas Bambang Wuryanto ini benar nggak bahwa kalau bisa saya tambahin, saya tambahin atau perlengketannya? Nih, tak kasih tambahan. Tambahannya gimana? One day pernah diskusi ngobrol sama kita. Ketika sebelum 2019 terjadi pertempuran, terjadi Pilpres, Pak Presiden pernah nanya sama saya, gimana kalau menurut pendapat sampean, itu saya wakilnya Pak Prabowo. Wah, saya bilang jempol. Jadi pada saat 2019 memang sudah dipertimbangkan ya, berpasangan dengan Pak Prabowo. Mungkin sekarang akan dipertimbangkan lagi sebagai suksesor. Kalau itu ke depan kita nggak tahu itu. Saya mau tanya kayak apa nggak tahu. Saya mau tanya ke Mas Muni. Mas Muni, Anda sepakat nggak bahwa perlengketannya ini kedekatannya lebih nyambung Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ketimbang Pak Jokowi dengan Pak Ganjar?
Gini, kalau sejarah politiknya Pak Jokowi memang sejarah politiknya sangat lekat dengan Pak Prabowo. Kita tahu bahwa selain Bu Mega di Pilkada 2012 di DKI kan yang juga keras untuk mendukung Pak Jokowi dalam kontestasi 2012 kan Pak Prabowo. Waktu itu cuma 2 partai, PDI dan Gerindra di 2012. Jadi memang secara sejarah, apa yang dikatakan Mas Bambang, Pak Jokowi memang memiliki hubungan. Dan ketika setelah selesai Pilpres 2019 pun Pak Jokowi berdiskusi dengan kita, saya mau Pak Prabowo masuk. Ya udah Pak, apapun yang beliau minta dikasih, termasuk Menhan. Gitu. Jadi ini kan juga nggak mungkin juga Pak Prabowo bisa menerima kalau nggak ada emosi. Begitu juga Pak Jokowi juga kalau nggak ada emosi yang lebih, nggak mungkin mau ngajak mantan kompetitornya. Jadi memang ada kesamaan, ada kedekatan, ada sebenarnya gini. Ini visi, bahkan kita kalau mau agak jauh ya, ini agak ada ideologi yang sama lah di antara beliau-beliau. Antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Begitu. Dalam melihat bangsa, melihat rakyat, memandang bagaimana bangsa ini mau digerakkan, dibawa kemana bangsa ini untuk maju, ada kesamaan-kesamaan yang fundamental menurut saya. Dan ini jangan coba diadu domba atau dipisahkan, karena sebenarnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini nggak ada sesuatu yang perlu dikotomikan. Artinya relawan sepakat bahwa restunya Pak Jokowi ini untuk Pak Prabowo. Gini loh, kalau kami ini kan udahlah, apapun perintah Pak Jokowi kita ikut. Termasuk kalau misalnya Pak Jokowi memberikan restunya ke Pak Prabowo. Siapapun, siapapun yang direstui Pak Jokowi, yang di-endorse Pak Jokowi pasti kami dukung. Tapi sebelumnya di Rakernas Projo yang di Magelang, yang ada Pak Ganjar bukan Pak Prabowo. Nah, kalau memang kedekatannya, kelengketannya dengan Pak Prabowo, kenapa Pak Prabowo nggak diundang waktu itu? Waktu Rakernas di Magelang itu kan kita mengundang Mas Ganjar sebagai Gubernur DKI, nggak elok juga kan. Gubernur Jateng. Gubernur Jawa Tengah. DKI Gubernur beda. Jawa Tengah. Kan kita nggak elok juga kalau bikin acara di satu tempat nggak mengundang penguasa wilayah. Jadi itu kebetulan ya? Bukan kebetulan juga, tapi paling tidak bahasa-bahasa politik atau penafsiran-penafsiran politik, spekulasi politik bisa muncul karena peristiwa itu. Tapi yang pasti Pak Jokowi sebagai presiden Pak Jokowi sebagai presiden ini kan harus dalam posisi yang netral. Karena dia tidak boleh mendukung salah satu kandidat secara terbuka. Karena kan ada etik, bukan peraturan, bukan undang-undang, etik. Secara etik memang. Presiden tidak boleh mengendorse salah satu kandidat. Tetapi saya pikir arah kemana dukungan Pak Jokowi pasti akan kita ikut. Kita selalu yakin bahwa pilihan rakyat adalah pilihan Jokowi dan pilihan Jokowi adalah pilihan kita. Mas Hanta, saya ingin tanya bagaimana Anda menganalisis ini, yang dua udah sepakat banget, relawan juga udah sepakat, kayaknya nanti musyawarah relawan namanya cuma satu, Prabowo Subianto yang akan diusung ke Pak Jokowi begitu. Anda melihat ada dilema nggak sih sebetulnya Pak Jokowi ini pada saat awal mempertimbangkan Ganjar Pranowo, kemudian terbentur tiketnya PDI Perjuangan, kemudian alih second optionnya ya sudah Pak Prabowo Subianto saja yang sudah pasti punya tiket. Anda melihatnya begitu juga? Pak Jokowi tentu tadi ya punya preferensi, tapi di saat yang sama Pak Jokowi juga harus realistis, rasional. Jadi melihat peluang yang didukung itu harus betul menang, bukan pragmatis tapi rasional. Itu apa, mendukung orang tidak punya peluang menang. Di saat yang sama kita tahu Pak Joko Widodo itu tidak punya partai, bukan tidak punya partai dalam arti tidak berpartai, tapi bukan ketua umum partai, tidak punya kendali seperti ketua umum Ibu Mega, Pak Prabowo dan sebagainya. Sehingga sadar betul harus berlakukan komunikasi, terutama dengan Ibu Mega tadi itu, termasuk dengan Pak Prabowo. Nah, apa sih sebenarnya pertanyaan pentingnya, kepentingan Pak Jokowi mau dukung siapa, merestui siapa? Nah, saya kira 3 ya. Satu karena soal visi politik. Pasti yang dicari adalah pelanjutnya, siapapun presiden ke depan memiliki visi politik yang relatif sama untuk keberlanjutan program-program Pak Jokowi. Itu betul, saya setuju dengan Mas Bambang. Pastilah semua presiden menginginkan itu. Yang kedua adalah chemistry, politik chemistry-nya seperti apa. Tadi sudah dijawab, yang paling lengket, yang paling dekat ya memang Pak Prabowo dan Mas Ganjar lah, harus kita akui. Cuma tinggal akseptabilitas nih, partainya Pak, kalau saya baca tadi PDIP relatif lebih ke Pak Prabowo ini sementara ya ketimbang Mas Ganjar kalau kita lihat. Nah, ini PDIP yang mana dulu? Ini kan ya, PDIP di dalam Bambang lah, ada bukan, ini ya Mas ya? Paling enggak yang sekarang Mas Bambang tadi kan yang gini nih, simbol yang begini dengan Pak Prabowo cukup dekat gitu kira-kira. Nah, kita baca dan itu juga penting. Yang ketiga saya kira bagi Pak Jokowi ada soal politik sekuritas. Nah, jadi untuk pengamanan dalam makna luas ya, siapapun pengganti beliau, ya beliau nyaman dan seterusnya. Nah, dari poin-poin ini saya kira tadi kita di awal sudah juga menyatakan
dari 3 nama utama berdasarkan data survei elektabilitas tinggi tadi, memang Mas Ganjar, Pak Prabowo, Mas Anies, saya mengatakan Anies Baswedan yang paling jauh, paling tidak dibandingkan 2 orang ini. Nah, pertanyaannya di antara 2 ini mana yang kira-kira yang paling bisa dikomunikasi dengan PD Perjuangan? Baik. Karena tadi kan PDIP ini punya tiket eksklusif, 1 tiket bisa tanpa koalisi. Kalau Pak Prabowo selain punya elektabilitas, beliau setengah tiket boarding pass-nya gitu. Nah, mana yang punya irisan paling kuat dengan Pak Jokowi, dengan Pak Jokowi dan PDIP? Kalau punya irisan, misalnya kita munculkan nama Mbak Puan lah, mana yang paling bisa dipasangkan? Saya kira itu paling realistis nantinya ada kebersamaan kembali antara Pak Jokowi dan PD Perjuangan. Dan itu peta ini, dinamika ini akan mempengaruhi peta politik di menjelang 2024 nanti. Oke, baik. Saya nanti akan nanya ke Mas Bambang mana yang bisa lebih diterima oleh internal PDI Perjuangan, Pak Prabowo atau Mas Ganjar, atau mungkin nama lain seperti Mbak Puan. Tapi kita jangan dijawab dulu, Mas. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.